Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naswa Novelia dengan PM 23312014. Baik, jadi di video ini saya akan menjelaskan mengenai encapsulation atau pengkapsulan, offloading konstruktor, dan metode. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa poin. Untuk poin yang pertama, yaitu pengertian dan manfaat encapsulation atau pengkapsulan ini tadi. Kemudian yang kedua, offloading konstruktor, dan yang ketiga itu adalah metode. Nah, kemudian untuk poin kedua, di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapannya dalam PBO atau studi kasus. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir itu adalah kesimpulan. Baik, langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Oke, jadi yang pertama yaitu mengenai pengertian apa itu encapsulation atau pengkapsulan dan manfaatnya. Nah, encapsulation ini adalah konsep dalam pemrograman berorientasi objek atau dalam bahasa Inggrisnya bisa kita sebut dengan OOP, dan dalam bahasa Indonesianya singkatannya itu PBO, yang digunakan untuk membungkus data atau variabel dan metode dalam satu kesatuan atau kelas sehingga data hanya dapat diakses melalui metode yang telah ditentukan. Kemudian untuk manfaatnya, ini yang pertama untuk melindungi data dari akses langsung atau manipulasi yang tidak diinginkan. Kemudian yang kedua, mempermudah pemeliharaan kode, dan yang terakhir itu adalah meningkatkan keamanan data. Oke, selanjutnya, ini mengenai pengertian apa itu offloading konstruktor dan manfaatnya. Nah, offloading konstruktor ini adalah kemampuan dalam Java untuk membuat lebih dari satu konstruktor dalam satu kelas, nah, tetapi dengan parameter yang berbeda. Nah, manfaatnya yakni untuk memberikan fleksibilitas dalam pembuatan objek dan juga untuk mempermudah pengaturan nilai awal atribut sesuai kebutuhan. Oke, selanjutnya yaitu mengenai pengertian offloading method dan pemanfaatannya. Nah, offloading method ini adalah kemampuan untuk mendefinisikan beberapa metode dengan nama yang sama dalam satu kelasnya, nah, tetapi dengan parameter yang berbeda juga. Nah, manfaatnya yakni untuk mempermudah penggunaan metode dengan fungsi serupa untuk input yang berbeda dan juga dapat membuat kode lebih rapi dan terorganisir. Oke, selanjutnya ini penerapan dalam PBO. Di sini saya menyebut studi kasus yakni mengenai seorang penjual buku yang dimana ingin membuat program untuk mencatat informasi buku dan menghitung total harga buku yang dibeli pelanggan. Nah, buku ini dapat dimasukkan dengan judul dan penulis atau hanya dengan judul saja. Nah, penjual juga memberikan diskon khusus bagi pelanggan yang membeli banyak buku. Untuk penjelasan mengenai penerapan dalam PBO ini, yakni mengenai studi kasus ini, akan saya jelaskan berbentuk program. Jadi, ayo simak videonya. Baik, jadi seperti studi kasus sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan menggunakan program Java. Yang pertama di sini kita menggunakan import Java Scanner yang bisa kita ketahui. Seperti sebelum-sebelumnya, ini berfungsi untuk membaca inputan dari pengguna menggunakan keyboard. Kelas buku terdapat dua atribut, yakni atribut judul dan penulis, yang dimana ini bersifat private. Dimana untuk menerapkan encapsulation agar hanya bisa diakses melalui metode getter atau konstruktor. Kemudian di sini terdapat konstruktor pertama yang digunakan jika tidak ada informasi tentang judul dan penulis. Kemudian untuk konstruktor kedua ini digunakan jika hanya judul yang diketahui. Kemudian konstruktor ketiga digunakan jika judul dan penulis sudah diketahui. Dan di sini terdapat offloading konstruktor yang dimana memberikan fleksibilitas dalam pembuatan objeknya. Kemudian lanjut ke dalam metode getter. Di sini metode ini memberikan akses read only untuk atribut judul dan penulis. Kemudian lanjut ke dalam metode offloading. Nah, dalam metode offloading ini, metode pertama digunakan jika tidak ada diskon. Kemudian untuk
Metode kedua digunakan jika diskon diterapkan. Nah, kemudian offloading method ini memberikan kemudahan dalam penghitungan harga berdasarkan kebutuhan pengguna. Kemudian di sini nantinya kita akan menginputkan data buku. Program akan meminta input judul dan penulis dari pengguna, di mana jika pengguna tidak memasukkan penulis atau input kosong, program akan membuat buku hanya dengan judul. Kemudian di sini kita akan membuat objek buku, di mana program akan memutuskan konstruktor mana yang akan digunakan berdasarkan data atau tidaknya input penulis. Nah, kemudian di sini kita akan menampilkan informasi dari buku, di mana informasi buku yang dibuat ditampilkan menggunakan getter tadi. Kemudian di sini kita akan menginputkan data pembelian, di mana program akan meminta input jumlah buku, harga per buku, dan diskon opsional. Jumlah buku, harga per buku, dan diskon. Nah, kemudian dilanjutkan dengan menghitung total harga. Nah, di sini jika diskon lebih besar dari 0, nah maka program akan menggunakan metode hitung harga dengan diskon. Nah, kemudian jika tidak ada diskon, maka program akan menggunakan metode hitung harga tanpa diskon. Kemudian selanjutnya, di sini program akan menampilkan hasil menggunakan sistem outprinting. Dan kemudian setelah kita running, itu akan menghasilkan tampilan seperti ini. Dimana nantinya di sini kita akan memasukkan judul buku. Di sini saya menuliskan anak baik, kemudian masukkan penulis buku. Di sini bisa opsional. Bisa kita langsung tekan enter atau kita berikan nama penulis bukunya. Kemudian setelah itu program akan menampilkan informasi buku, di mana terdapat judul jadi anak baik ini, kemudian informasi dari penulisnya. Kemudian di sini kita juga akan disuruh atau memasukkan jumlah buku yang kita beli. Di sini saya menuliskan 1, kemudian kita juga akan disuruh program untuk memasukkan harga per bukunya. Di sini saya menuliskan 45.000 dan saya juga menuliskan diskonnya. Kemudian program akan menghitung keseluruhan dari jumlah bukunya, kemudian harga per buku dan diskon. Kemudian di sini hasilnya. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan mengenai penjelasan menggunakan program. Dan selanjutnya ini mengenai kesimpulan. Baiklah, itu penjelasan dalam berbentuk programnya. Selanjutnya itu mengenai kesimpulan. Baik, jadi di sini yang pertama itu adalah encapsulation atau pengkapsulan. Nah, encapsulation ini adalah teknik untuk melindungi data di dalam sebuah objek dengan cara menjadikan atributnya private dan menyediakan akses melalui metode getter dan setter. Nah, manfaatnya yakni untuk mencegah manipulasi data secara langsung, kemudian menjaga integritas data dan mempermudah perawatan kode. Kemudian selanjutnya itu konstruktor offloading atau offloading konstruktor, di mana offloading pada konstruktor ini memungkinkan pembuatan objek dengan cara yang lebih fleksibel. Kemudian dengan menyediakan berbagai versi konstruktor, program dapat menyesuaikan kebutuhan pembuatan objek berdasarkan parameter yang diberikan. Dan yang ketiga itu adalah method offloading atau offloading method, di mana offloading pada metode ini memungkinkan sebuah kelas memiliki beberapa metode dengan nama yang sama tetapi parameter yang berbeda. Nah, teknik ini memberikan kemudahan dan efisiensi dalam penulisan kode karena satu nama metode dapat menangani berbagai kasus. Baik, mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai materi ini. Apabila terdapat kekurangan saya dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.